Inisiator Damaian, Guru Honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Memang ada suatu kejadian yang mungkin bisa kami gambarkan tadi, ada upaya perdamaian ilegal kalau menurut kami ya. Perdamaian ilegal itu seperti apa tuh, Pak? Ya, tadi ada Ibu Supriyani sepertinya diarahkan untuk berdamai, padahal dia tidak menginginkan sebenarnya. Karena dari awal kami fokus sebenarnya untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, ya. Pak, itu yang untuk Pak, soal kejadian ini seperti apa sebelumnya? Ya, Pak. Pak, benar apa katanya meminta itu, Pak? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Amin. Oke, seperti biasa, saya akan membawakan berita-berita viral, update dan panas tentunya. Dan tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja simak video berikut ini. Hai Lewanas, udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombret lo, hahaha. Inisiator, Perdamaian, Guru Honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Terima kasih sudah bersama kami. Saya ingin tahu dulu, Bu Supriyani, bagaimana keadaannya hari ini sampai kita harusnya bisa ngobrol tapi berhalangan hari ini, Pak. Baik, tadi sebenarnya Ibu Supriyani rencananya akan menghadiri pemeriksaan di Propam ya, di Propam Polda Sultra. Tapi memang ada satu kendala. Memang ada suatu kejadian yang mungkin bisa kami gambarkan tadi, ada upaya perdamaian ilegal kalau menurut kami ya. Perdamaian ilegal itu seperti apa tuh, Pak? Ya, tadi ada Ibu Supriyani sepertinya diarahkan untuk berdamai, padahal dia tidak menginginkan sebenarnya. Karena dari awal kami fokus sebenarnya untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, ya.
ini sudah masuk di tahap persidangan, perdamaian itu sudah tidak ada. Karena tentunya syarat perdamaian utama itu adalah pengakuan bersalah dari Ibu Supriani. Dan Ibu Supriani clear dan tegas, bahkan sampai dengan sidang terakhir, itu Ibu Supriani menyatakan memang tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatan. Sehingga tadi ada anggota kami yang sempat menandatangani juga, Ketua Cabang LBH Mikonsel, saya sudah berhentikan dengan per hari ini juga, karena tentunya melakukan langkah-langkah di luar koordinasi dengan kami. Apa yang ditandatangani itu Pak Andre? Ya intinya sih secara sederhana bahwa di situ tertulis bahwa sepakat berdamai. Oke. Siapa yang Memang mengajukan perdamaian itu dari pihak siapa? Dari orangnya? Ya, itu kami lihat ada inisiasi dari pemerintah Konsel, kemudian dari Polres Konsel ya, Polres Konsel. Oke. Jadi Nah. pemerintah kabupaten dan Polres yang menginisiasi kemudian menunjuk wakil untuk bertemu dengan Ibu Supriani atau bertemu dengan tim Ya, Anda? ada pertemuan tadi, ada pertemuan. Intinya bahwa kami mengapresiasi, misalnya ada upaya untuk mendamaikan atau mendinginkan suasana. Kami tidak ada masalah. Tapi bahwa ada perdamaian terkait dengan proses hukum, sekali lagi itu sikap kami tegas bahwa itu tidak ada. Kami ingin supaya di persidangan ini kita bertarung dan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Seperti itu. Makanya tadi ada anggota kami yang melakukan pelanggaran, kami sudah memberikan tindakan tegas dengan melakukan pemecatan. Jadi Anda langsung memberhentikan tim Anda ya Pak Andre ya? Ya. Dan juga memang di dalam perdamaian seperti ini sebenarnya di dalam Perma nomor 1 tahun 2024 Peraturan Mahkamah Agung itu sudah tidak dibenarkan karena perdamaian itu bisa dilakukan pada sidang awal sebelum kita membacakan keberatan ya, eksepsi ya. Dan syaratnya itu harus ada pengakuan bersalah dari Ibu Supriani. Nah, dari awal kan Ibu Supriani sudah mengaku tidak bersalah dan kemudian juga sudah ada keberatan kami dan perkara ini sudah lanjut pada tahap pembuktian, bahkan sudah selesai pembuktian jaksa. Sekarang juga kami lagi lakukan pembuktian seperti itu, sehingga memang sudah tidak dibenarkan lagi dalam Perma Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Ya, meski memang menurut Perma tidak dibenarkan lagi, tapi dari kemarin kita berbincang Anda sangat kekeh ya, yakin sekali bahwa memang klien Anda ini tidak bersalah sampai Anda memecat anggota tim kuasa hukum Anda sendiri. Artinya kalau ada upaya-upaya dari pihak pemerintah dan Polres untuk perdamaian, apakah Anda melihat bahwa apa yang Anda yakini itu memang benar begitu? Iya, dari awal saya sudah berkeyakinan bahwa kami menangani perkara ini hakul yakin 100%, termasuk dari pembuktian-pembuktian kita selama ini bahwa memang Ibu Supriani tidak bersalah. Sehingga pada saat ada upaya misalnya itu mendamaikan seakan-akan bahwa ada pernyataan atau permintaan maaf misalnya, itu kami tolak dengan tegas. Tapi bahwa misalnya kita ingin mendinginkan suasana, misalnya supaya tensinya jangan, ini tidak ada masalah. Tapi saya bilang perdamaian dalam rangka proses hukum itu kami tidak benarkan, ya. Tidak benarkan, tidak sama sekali, tidak ada ruang untuk itu. Makanya terhadap anggota misalnya tim kuasa yang melanggar rule atau prinsip kami, ya kami berikan sanksi tegas. Ya. Tapi kenapa upaya perdamaian itu munculnya dari pihak pemerintah kabupaten dan Polres, bukannya dari kuasa hukum? Ya, Pak Andre? Ya, ini kan kami, itulah dari awal kami melihat bahwa... Ya, halo? Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Ya, dari awal kami melihat bahwa ini memang ada upaya untuk bagaimana mencuci tangan, seperti itu. Siapa yang cuci tangan, Pak, maksudnya ini? Ya, maksudnya untuk supaya tercapai perdamaian seakan-akan bahwa kedua belah pihak mengakui bersalah sehingga proses yang selama ini salah itu mau dicuci di situ bahwa seakan-akan tidak ada yang salah selama ini. Seperti itu. Artinya lebih mengarah kepada pihak kepolisian kah atau pemerintah dalam hal ini penanggung jawab bidang pendidikan di sana? Bukan. Yang memproses perkara ini ya tentunya dari kepolisian juga dan kejaksaan. Ya, dengan peristiwa ini akhirnya semakin membuat Anda gaspol terus. Oh ya, kami tegas dan maju terus untuk membuktikan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Ya, Pak Andre, bagaimana dengan keluarga korban sendiri? Apakah ada informasi bahwa mereka tahu ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah kabupaten? Ya, dari pihak korban saya lihat justru mereka yang bersemangat itu. Ini aneh, karena dari waktu di penyidikan justru mereka yang nggak mau kan. Oke. Tapi kami dapat informasi keluarga korban sebenarnya tidak diajak komunikasi soal itu, Pak. Bahkan mungkin ada
kesan mereka tersinggung begitu. Apakah itu betul dari informasi yang Anda terima di lapangan? Iya, dari awal kan sebenarnya Ibu Supriyani ini dipaksa untuk berdamai kan. Waktu di tahap penyidikan itu kan jelas bahwa ada pemaksaan supaya Ibu Supriyani mengakui dan meminta maaf supaya perkara ini tidak dilanjutkan, ya kan? Nah, pada saat itu Ibu Supriyani dengan terpaksa meminta maaf sambil menangis, tapi kan kemudian juga perkara tetap dilanjutkan karena memang ada permintaan uang yang tidak dipenuhi. Ya, Pak Andre, kalau misalnya upaya untuk memediasi antara dua pihak ini dilakukan oleh siapapun, apakah itu pemerintah kabupaten, Polres, atau pihak-pihak lain, dengan tujuan agar ini hasilnya damai bagi semua, tanpa ada persyaratan Guru Supriyani harus minta maaf. Apakah Anda akan setuju? Ya, intinya bahwa pertama, kami tadi menegaskan Ibu Supriyani tidak akan pernah minta maaf dan tidak akan mengakui kesalahan karena memang Ibu Supriyani tidak melakukannya. Tapi kalau ada upaya pemerintah untuk mendinginkan suasana, saya pikir yang tidak ada masalah, ya kan, mendinginkan suasana supaya tidak terlalu panas gitu. Tapi terkait dengan proses hukum itu tidak boleh dicampuri. Oke. Gitu. Clear bahwa kami ingin bertarung di proses hukum, tidak ada perdamaian, kami ingin membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukankah upaya perdamaian itu adalah langkah yang dilakukan untuk menghindari proses hukum lebih lanjut, Pak? Seharusnya itu bisa dilakukan di tahap awal, ya, di tahap penyidikan. Kan seperti itu, bahwa kalau mengingat bahwa perkara ini, tapi kan setelah itu tidak terjadi karena ada permintaan uang dan itu akhirnya terbongkar sekarang dan jadi masalah, ya, baru kemudian ini didorong terus itu. Ya. Sehingga kami melihat motifnya sebenarnya motif untuk menyelesaikan secara damai, untuk cuci tangan terhadap berbagai macam kesalahan yang sudah terjadi selama ini. Artinya dari sisi Guru Supriyani sendiri, apakah langkah perdamaian yang dilakukan sekarang ini terlambat dan Guru Supriyani merasa tersinggung kalau itu dilanjutkan begitu? Terlambat dan hanya untuk dilakukan untuk cuci tangan. Oke. Apakah akan ada upaya untuk menuntut balik kepada keluarga korban? Kami dari awal tegas bahwa perkara ini harus dilanjutkan sampai dengan pembuktian bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian pada saat Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah, kami ingin agar orang-orang yang berada melakukan kriminalisasi terhadap Ibu Supriyani itu harus bertanggung jawab, baik secara etik maupun pidana. Kami tegas seperti itu. Dengan cara apa, Pak? Dengan mengajukan tuntutan balik atau? Ya. Kode etik kan sudah lagi proses berjalan. Termasuk pidana misalnya, kami akan melaporkan membuat laporan palsu misalnya. Termasuk tuntutan kerugian, kami bisa lakukan itu. Oke, kalau kata Anda tadi ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab, sepertinya saya membaca ada mungkin tangan-tangan khusus atau kekuatan-kekuatan lain yang Anda maksudkan itu apa? Apakah aparat kepolisian itu sendiri atau ada oknum lain, Pak? Ya, tangan-tangan yang telah bekerja membuat rekayasa perkara ini, sehingga perkara ini bisa sampai di persidangan, ya, sehingga Ibu Supriyani sampai bisa tersangka, sampai bisa ditahan. Gitu. Siapa saja itu, Pak, menurut Anda yang kemudian akan Anda tuntut nanti? Ya tentunya kepolisian dan kejaksaan. Oke. Inilah sosok Kasipidum Kejari. Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan. Kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi. Senin, 4 November 2024. Pak, itu yang 50 juta, Pak. Sana komen. Begitu ya. Pak, soal kejadian ini seperti apa? Kemudian Pak yang terkait itu Pak yang 50 juta itu Pak yang disebut itu Pak. Iya Pak. Pak, benar Bapak katanya meminta itu Pak? Benar katanya benar Pak. Dari Pak minta maaf Pak. Minta maaf masalah. Pak, soalnya di rekaman Pak Kanit itu ada namanya Bapak. Oke, sebelumnya kita dulu. 08